setiap orang itu uh, pasti punya potensi yang luar biasa di dalam dirinya gitu. Jadi kuncinya adalah jangan minder. Wah, seru banget ya ngopi, ngobrol bareng, inspirasi, dream maker Ya, sama liburan yang produktif. liburan produktif. Ya. Nah, kalau Muha tuh sekarang aktif di yang kegiatan yang mana nih? Kan kalau aku lihat tadi kemarin kamu ngisi-ngisi nih Ya. tentang apa? Public speaking sama apa? Passion ya? Ya. Ya, passion. Jadi dari awal Muha masuk itu kan memang karena tadi program Dreammaker 2013 sudah dapat penghargaan, terus ini kita jadikan program tahunan wajib yang diadakan The Leader gitu. Memang prosesnya lumayan panjang. Jadi sebelum Dreammaker namanya kan Dreammaker Camp. Jadi Dreammaker itu kita berkegiatan selama 3-4 hari. Peserta-pesertanya dikumpulin di satu tempat, bisa di hotel. Terus selama 4 hari itu mereka di coachingin lah istilahnya. Di coachingin habis-habisan sehingga ketika mereka keluar, mereka udah tahu nih gimana cara mewujudkan mimpinya, terus dia tahu mau jadi apa gitu lah. Jadi sebelum Dreammaker Camp itu ada namanya Roadshow Dreammaker. Oh, roadshow dulu nih. Ya, roadshow dulu. Jadi kan kalau Dreammaker, karena kita semuanya tinggal di kota Banda Aceh, jadi pasti Dreammaker Camp di Banda Aceh, misalnya di hotel ini gitu, atau di hotel ini. Tapi kan kita kan maunya efek dari Dreammaker ini kan dirasakan oleh semua anak-anak muda yang ada di Aceh, di 23 provinsi gitu. Nah, kita memang nggak bisa menjangkau ke 23 provinsinya. Tapi kan kita bisa menjangkau setengahnya, misalnya di kota-kota besarnya. Ada di Malabo, terus di Sigli, terus di Pidi, juga di Losmawe, juga di Aceh Utara. Jadi kita bikin roadshow dulu. Nah, kalau misalnya di Dreammaker Camp itu, program 4 hari 3 malamnya kan banyak materinya tuh. Ada materi River of Life, terus Dream Plan, Dream Revolution, ada public speaking, ada passion, terus kita juga mengundang beberapa pemateri yang lain. Nah, kalau di roadshow kita fokus ke 3 materi aja. Jadi kegiatannya cuma sehari dari pagi sampai jam makan siang aja, ada 3 materi. Pertama River of Life, setelah River of Life ada materi Dream Plan, terus Dream Revolution. Nah, itu masing-masing waktu tahun Muha 2015 kan kita berarti udah 20 orang nih anggotanya gitu. Jadi kita bagi-bagi siapa yang mau ke kota ini, siapa yang mau ke kota ini, siapa yang mau ke kota ini gitu. Jadi masing-masing dapat tugas di roadshow-nya. Nah, setelah di roadshow juga kita umumin kalau kita bakalan buka Dreammaker Camp. Nanti tanggal segini kalau mau daftar silakan daftar. Nanti yang daftar Dreammaker Camp kita seleksi lagi karena kan rame tuh. Yang daftar bisa sampai 300 sampai 500 orang, tapi yang bisa ikutan cuman 30 sampai 50 orang gitu. Jadi kita seleksi lagi. Baru setelah itu programnya fokus ke Dreammaker Camp selama 3 hari 4 malam gitu Pak, atau 4 hari 3 malam ya gitu. Oke. Berarti kalau sekarang The Leader itu pengurusnya ada berapa orang nih Pak? Kan tadi kamu bilang bagi-bagi ke wilayah nih, Nas. Jumlah pengurusnya berapa orang nih kalau sekarang? Iya, kalau sekarang Muha nggak ngitung lagi ya, karena kan udah lumayan rame gitu. Udah banyak. Ya. Jadi lumayan unik nih sistem di The Leader. Dia kayak JKT48 Kak. Ada generasi-generasinya gitu. Kalau JKT48 kan ada generasi J dan generasi K gitu kan. Nah, The Leader itu kan awalnya 2012, terus rekrutmennya per 2 tahun sekali. Oh, per 2 tahun. Ya, per 2 tahun. Jadi Muha masuknya 2014. Terus 2015, 2016 baru rekrutmen lagi gitu. Kalau nggak salah sekarang udah ada 5 generasi ya, kalau nggak salah 4. Wow. Oh, oke. Ya, udah ada 5 generasi dan per generasi itu 10 orang. Terbatas cuma 10 orang gitu. Oh, satu generasi 10 orang. Ya, satu generasi 10 orang gitu. Jadi sekarang ya sekitar ya 40 atau 50 orang dan keanggotaannya seumur hidup. Oh, jadi nggak ada batas kadaluarsa gitu ya, terus-terusan ya, gitu. Nggak ada kadaluarsanya. Jadi ya semua orang bisa berkegiatan di situ. Jadi ya keanggotaan seumur hidup bisa aktif seumur hidup gitu, kecuali dia yang minta sendiri keluar. Misalnya nih, Muha udah agak penat nih di The Leader, terus Muha mau pindah kota, atau misalnya Muha nggak mau aktif lagi di The Leader tuh, atau Muha ada masalah internal sama The Leader, ya bisa minta izin mau keluar gitu. Nah, setelah keluar baru nggak ada lagi nih di grup The Leader. Tapi kalaupun sampai sekarang misalnya Muha udah kerja, udah punya prioritas sendiri,
ya kalau misalnya Muha mau bergabung di The Leader tetap bisa gitu, tetap bisa ngisi kegiatan The Leader, tetap bisa ya beraktivitas sama The Leader gitu. Tergantung nanti kegiatannya seperti apa dan Muha mau memposisikan diri Muha di posisi mana gitu. Oh, oke. Nah kalau sekarang Muha posisinya adalah aktif memantau aja, aktif memantau kegiatan karena kan sekarang yang jalanin anak-anak generasi kelima. Kalau direkturnya tapi generasi Muha, generasi kedua sekarang direkturnya. Tapi semua anggotanya yang aktif adalah anak-anak generasi 5. Muha kadang-kadang dimintai bantu ngisi acara, atau kalau ada yang nawarin ngisi materi di grup, kalau Muha lagi kosong baru Muha ngambil kegiatannya gitu untuk diisi. Ya fokusnya memang Muha di passion dan di public speaking gitu Kak. Oke, nah Muha, kamu itu belajarnya gimana nih? Udah expert banget nih berarti public speakingnya sama membawakan gitunya nih. Itu kamu belajar dari mana tiba-tiba bisa ngisi gitu? Kan intens tuh berarti jadinya kan? Ya. Kalau public speaking sebenarnya dari pesantren udah diajarin ya, maksudnya bukan diajarin ya, dikasih panggung gitu kayak. Kasih panggung, jadi kan Muha bagian bahasa. Jadi kalau bagian bahasa itu kan setiap pagi ada mufradat paginya, ada vocabulary pagi. Jadi kita ngasih vocab, ngajarin anak-anak sanawiyah, Muha kan aliyah, ngajarin anak-anak sanawiyah dua kosakata setiap pagi, terus kosakatanya kita jadiin kalimat gitu. Jadi kan mulai dari kelas 1 SMA itu udah dikasih panggung untuk jadi pembicara di depan adik-adik gitu. Terus bergabung ke The Leader, dan memang niat mau aktif di The Leader 2015, program pertama Muha itu Roadshow Dreammaker. Nah, waktu Roadshow Dreammaker, The Leader kan menganut sistem leadership horizontal. Jadi everyone is a leader, everyone can be a leader, itu kan slogannya gitu. Jadi ketika mereka sudah meluluskan Muha sebagai tim The Leader, berarti mereka sudah percaya nih kepada Muha bahwasanya Muha adalah leader mereka gitu di posisinya masing-masing. Nah saat itu Muha dikasih kepercayaan untuk ngisi roadshow di Lok Sumawe, di kota Lok Sumawe, berdua sama senior Muha yang generasi pertama gitu. Nah di situ Muha juga sebelum roadshow kan kita TOT dulu, materi apa yang mau kita bawa, terus lulus TOT-nya baru langsung dikasih kesempatan gitu. Jadi karena The Leader memberikan Muha kesempatan, akhirnya itu jadi sebagai ya jam terbang Muha ya. Jadi Muha muncul pertama kali di situ, ngobrol pertama kali di situ, ya minimal awalnya perkenalan The Leader itu apa dan lain-lain. Terus ya akhirnya belajar di The Leader gitu. Awalnya The Leader memberikan kesempatan di beberapa roadshow untuk Muha ngisi. Oh menurut mereka di roadshow-nya udah oke, baru mereka ngajak untuk ngisi di acara Dreammaker Camp-nya. Nggak sebagai pembicara, tapi bisa sebagai moderator, atau sebagai MC-nya gitu. Nah setelah itu tahun selanjutnya udah 2 tahun, menurut ya kita bikin TOT lagi kan, ada TOT materi public speaking, ada TOT materi fashion dan lain-lain. Ya menurut mereka Muha oke, jadi dikasih kepercayaan lagi untuk ngisi-ngisi materi public speaking, terutama yang kalau ada permintaan pemateri dari luar. Biasanya sekolah-sekolah sering minta untuk jadi pemateri public speaking gitu, melalui The Leader gitu kan. Jadi ya Muha ngisi di sekolah-sekolah gitu. Jadi justru Muha juga yang belajar di The Leader ya. Jadi belajar di sana dan membagikan juga pengalaman Muha ke teman-teman. Oke. Nah, Muha waktu itu kan di The Leader tadi kamu sebelum dan sesudah tadi udah disenggol sedikit dari awalnya ini jadi lebih lancar public speaking-nya, udah terbiasa. Nah, apa nih yang membedakan Muha sebelum masuk The Leader dan sesudah masuk The Leader nih? Ada yang beda nggak sih? Jauh banget sih Kak. Secara pengetahuan jauh banget ya. Karena kan Muha alumni pesantren yang terkekang, nggak tahu apa-apa. Ya kan, nggak tahu apa-apa masalah dunia luar ya. Jadi yang Muha tahu adalah ya dunia pesantren Muha dan dunia pesantren-pesantren yang lain. Karena kan biasa tuh kita bisa tanding basket ke pesantren lain, cuma tahu pesantren itu aja. Tapi dunia luar itu Muha nggak ngerti. Nggak ngerti tuh kalau misalnya di luar tuh ada organisasi seperti The Leader gitu. Kemudian ada loh program-program yang bisa kita ikutin untuk mengembangkan kapasitas kita gitu. Kan banyak forum-forum nasional juga ya. Ada leadership dan lain-lain lah semuanya itu. Jadi selain mengembangkan skill Muha seperti yang mau ceritain tadi, karena Muha banyak belajar di The Leader, juga membuka banyak relasi
gitu Kak. Jadi kan leader bisa kerjasama sama banyak orang, sama sekolah, sama instansi, sama pemerintah, terus sama organisasi-organisasi di luar juga. Jadi membuka relasi Muha ke banyak pihak gitu. Jadi di leader semuanya belajar. Kan dia waktu kan banyak berhubungan dengan banyak orang gitu kan. Saya ketemu CEO perusahaan ini, gimana cara ketemu CEO-nya, terus gimana cara lobbynya supaya mereka mau mensupport kegiatan kita gitu Kak. Jadi sangat banyak perubahan yang Muha rasakan gitu. Dulu kan Muha nggak tahu nih kalau misalnya bisa loh kita S1 itu bisa dapat beasiswa. Paling kan informasi beasiswa cuma dari kampus aja. Tapi kan sebenarnya banyak informasi beasiswa itu yang bisa kita dapat dari luar kampus kayak gitu. Terus kan ya banyaklah informasi dunia lainnya yang Muha tidak dapatkan di pesantren, yang Muha dapatkan di leader ini gitu Kak. Oke. Jadi secara personal itu kayak berkembang pesat ya, baik secara informasi, kapasitas diri meningkat banget. Iya, betul. Oke. Nah, Muha, selama perjalanan kamu di leader nih, kan kamu pasti mendengar curhatan lah dari pemuda-pemudi yang kamu temuin nih. Paling banyak sih mereka meresahkan tentang apa nih? Kayak curhatan mereka tuh tentang apa gitu? Ya, yang Muha lihat itu bukan curhat ke Muha ya, tapi hampir ke semua anak leader ya. Yang Muha lihat itu mereka rata-rata itu punya mimpi, punya tujuan mau ngapain. Kayak Muha tadi ya, Muha tamat dari pesantren, punya tujuan nih, aku mau berkembang lebih baik, mau sekolah lebih baik gitu. Jadi kan Muha cari tempat, terus cari teman, cari organisasi yang bisa Muha mengembangkan diri Muha di situ gitu. Nah, rezekinya Muha karena Muha tinggal di Kota Banda Aceh, jadi pusat provinsinya di situ. Jadi Muha bisa dapatkan informasi di situ. Nah, kebanyakan curhat-curhat teman-teman pemuda yang tinggalnya di luar Kota Banda Aceh. Misalnya nih tinggal di Lok Sumawe atau di Aceh Utara yang di sana itu belum banyak organisasinya, belum banyak lingkungan yang positif yang mengajak seperti itu. Jadi ketika mereka ketemu dengan the leader, kita bikin show di sana, ya mereka bersyukur. Selama ini kan mereka juga nyari mentor kan gitu. Nyari mentor untuk aku mau loh ikutan PPAN misalnya. Tapi kan mereka kan nggak punya mentor. Selama ini cuma daftar, bahkan ya cuma ngasih CV aja gitu. Tapi kok nggak diterima, padahal ya sebenarnya CV mereka kan belum layak nih gitu. Nah, ketika the leader datang, the leader ngajarin nih cara bikin CV yang baik, cara wawancara yang baik, sehingga anak-anak di luar Banda Aceh ini juga bisa ikut berkompetisi di Kota Banda Aceh gitu dengan anak-anak di Aceh gitu Kak. Paling itu ya sih yang sangat Muha rasakan gitu, karena kan ya belum merata ya informasi pada tahun-tahun itu. Saya mulai Instagram memang udah mulai, tapi kan informasi itu kan belum seperti tahun sekarang 2020-an yang udah lebih pesat gitu. Oke, dari gitu. Segi informasi ya. Kalau dari segi internet ke daerah-daerah yang tadi kamu sebutin ada nggak sih? Mereka bisa akses internet nggak? Oh bisa. Udah bisa sekarang misal mereka udah bisa akses internet untuk ke seluruh Aceh. Udah bagus internetnya Kak gitu. Oke. Cuman kayak kurang ini ya, maksudnya coachingnya, mentoringnya mungkin itu makanya leader hadir ya. Oke. Iya. Berarti ya, biasanya juga kadang-kadang mereka nge-DM Instagram di leader gitu Kak. Saya mau loh diajakin bikin saya mau lebih ikutan program cara bikin CV ini, tapi saya di Gayo Lowes, gimana ya Kak cara ikutannya gitu. Akhirnya kan tahun-tahun 2020 kan karena kita udah familiar dengan Zoom, ya udah jadi kita bisa bikin kegiatannya di Zoom, jadi lebih merata lagi manfaatnya ke banyak orang gitu Kak. Oh oke. Berarti the leader ini udah nebar jaring kemana-mana ya, kayak udah bermanfaat banget ya dirasakan kehadirannya. Oke. Nah, kalau untuk kegiatan nih kayak keluar-luar kayak roadshow, kayak ini dananya dari mana sih? Misalkan apakah ada patungan dari generasi pertama sampai generasi akhir atau gimana nih dalam berkegiatan? Kalau selama ini kegiatannya ada yang sponsorin. Tergantung sponsor pada tahun itu, misalnya Dreammaker 2016 itu disponsori sama Nutrifood dan Kompas TV ya kalau nggak salah Muha. Jadi mereka ada program namanya pokoknya ada program, jadi leader daftarin Dreammaker ke program itu, akhirnya Dreammaker-nya lolos, jadi Dreammaker Camp-nya disupport sama
Nutrifood pada saat itu tahun 2010 itu. Tahun berikutnya karena kita udah tahun lalu kita udah di support Nutrifood, jadi gampang nih kalau kita misalnya minta support lagi sama Nutrifood-nya gitu. Dari tahun pertama dibikin Dreammaker itu memang Dreammaker itu gratis Kak, tidak dibayar. Jadi peserta nggak bayar sama sekali gitu. Jadi mereka cuma bayar biaya transportnya, yang lainnya semuanya ditanggung sama panitia, penginapannya, terus biaya makannya dan lain-lain gitu. Ada sistem dulu namanya kayak beasiswa. Jadi misalnya ada satu orang yang fokus nyari pendanaan, jadi dia ketemuin kawan-kawan, misalnya bisa alumni Dreammaker atau anak-anak muda pengusaha. Jadi kan misalnya satu orang nih, kebutuhan satu orang untuk di Hacker program itu sekitar 350.000 misalnya. Itu sudah dengan biaya penginapan sama biaya makannya selama 3 hari. Nah, kita ngajuin proposal ke dia, mau nggak kamu jadiin ini, mau nggak kamu jadiin satu orang anak ini sebagai anak asuh kamu lah istilahnya. Kamu membiayai dia, kamu memberikan dia beasiswa. Jadi ya itu. Jadi selain dari support dari beberapa lembaga, support dari situ kita nyari sendiri fundingnya ke orang-orang gitu Kak. Oke. Jadi kan setelah program kita bisa ngirim ke email ke dia, atau si anak yang mendapatkan beasiswa itu bisa nyapa langsung orang yang ngasih dia beasiswa sehingga dia bisa ikut program itu gitu Kak. Oke, berarti kalau bisa dibilang itu berawal dari inisiatif para the leader juga ya, misalnya mencari dari mana dananya, terus tadi program adik asuh. Jadi para the leader ini nggak diem aja gitu, tapi terus-terus mencari sumber dana ya. Iya, betul Kak. Harapannya nih Muha ke depan nih, kan kalau dibilang the leader udah kerasa banget nih manfaatnya sampai sekarang. Nah, ke depannya apakah ada pembaruan apa kayak gitu, apa ada program-program lagi yang akan diluncurkan gitu atau gimana? Iya, dari tahun 2013 itu kan pertama kali Dreammaker Camp terbentuk gitu Kak. Pertama kali program Dreammaker Camp. Terus sampai 2018 atau 17 ya, itu Dreammaker Camp kelima. Jadi semua materi Dreammaker Camp itu adalah materi yang leader bikin sendiri gitu. Jadi kita anggota leadernya ikut beberapa forum. Setelah mereka pulang, kita bikin diskusi bareng-bareng materi-materi mana nih yang cocok kita bawakan untuk program Dreammaker Camp ini. Jadi pada tahun kelima itu adalah tahun yang menurut kita materi Dreammaker-nya sangat-sangat komplit ya, sudah komplitnya 100% nih. Jadi tahun pertama kita percobaan dulu, materi ini sukses, berhasil. Tahun kedua kita perbaharui lagi semakin baik, tahun ketiga semakin baik. Di tahun kelima ini kita akhirnya dapat metode yang menurut kita nih udah sempurna nih untuk materi Dreammaker Camp yang kegiatannya selama 4 hari 3 malam gitu. Nah, setelah kita berhasil membuat materi Dreammaker Camp ini, terus kita lanjut nih, kita kan nggak cuma mau bikin Dreammaker Camp aja nih. Kalau Dreammaker Camp kan kita ngumpulin anak-anak muda yang setengah matang. Jadi dia udah tahu dia mau jadi apa, tapi dia bingung mau jadi apa itu melalui jalan mana gitu. Jadi kita kumpulin di Dreammaker Camp, kita ngasih jalannya gitu. Nah, setelah itu selama 5 tahun kita berkegiatan di Dreammaker Camp ini, nah kita lihat gitu, kita maunya tahun depan kita nggak kegiatan seperti ini lagi. Jadi kita kalau sebelumnya kita mengasah orang-orang yang hampir matang, kita matangin. Kalau sekarang kita bikin program namanya Dreammaker Mentoring gitu. Jadi yang sudah matang kita matangin lagi gitu. Ya misalnya nih Muha fokus di F&B. Ya bisa kita bilang lah berbisnis, tapi kan masih tahun-tahun awal nih, masih 2-3 tahun pertama gitu. Nah, Muha mau lo di mentoring sama pebisnis F&B yang umur bisnisnya udah 8 tahun, nggak 10 tahun, yang bisnis F&B-nya udah kemana-mana gitu. Nah, akhirnya kita bikin nih program di Maker Mentoring tahun lalu Kak, 2021 awal ya kalau nggak salah. Okay. Ya, itu Dreammaker Mentoring pertama gitu. Jadi caranya adalah misalnya Muha, the leader menghubungi misalnya anak muda ini nih, anak muda yang udah berhasil di bisnis F&B. Udah 8-10 tahun, bisnis F&B-nya udah jalan, kita tawarin mau nggak dia mentoring anak-anak yang mau berbisnis F&B atau yang sudah berbisnis F&B tapi masih di tahun-tahun awal yang butuh mentor gitu. Jadi kita mempertemukan orang-orang dengan mentornya masing-masing gitu. Ada yang ketemu sama penulis gitu, ada yang ketemu sama wartawan, ada yang mau
kuliah S2 atau fokus di pendidikan sehingga dia jadi dosen, kita temukan sama dosen-dosen muda gitu yang masih suka mentoring orang-orang lain. Jadi ada yang pebisnis, kita ketemukan sama anak-anak muda yang sudah jago di bisnisnya gitu. Jadi harapannya ke depannya adalah program di Maker Mentoring ini terus jalan gitu. Kemarin kan tahun pertama percobaan, alhamdulillah lumayan sudah sesuai target. Cuman kan karena kan banyak kendala ya, harus via Zoom dan lain-lain karena kan masih pandemi. Harapannya 2022 ini kita bisa ketemu langsung gitu Kak. Misalnya kan Muha nih mau fokus di F&B kan asiknya ketemu langsung ya, di mentoring langsung. Terus mentornya bisa datang ke bisnis kita, dia lihat sendiri nih kekurangan bisnis kita apa gitu. Jadi kan itu lebih asik gitu. Jadi kedepannya di Leader bakal fokus ke situ gitu Kak. Selain program-program yang mingguan tadi. Jadi memang program besar setiap tahunnya adalah Dreammaker ini. Awalnya Dreammaker Camp, sekarang Dreammaker Mentoring. Yang lainnya program-program mingguan kayak ngopi, program produktif atau program-program kerjasama sama beberapa lembaga lain gitu. Oke, berarti kalau bisa dibilang di Leader ini tuh ini ya terus belajar, jadi terus memperbaharui apa-apa yang ada yang kurang tambah lagi ke tahun depan. Jadi selalu ada pembaharuan tiap tahunnya. Oke, Muha. Nah, buat pemuda-pemudi aja nih kalau nonton ini nih, apa sih pesan Muha nih buat teman-teman yang nonton atau ya pemuda-pemudi Aceh atau Indonesia lainnya nih? Ya, pesan Muha adalah setiap orang itu pasti punya potensi yang luar biasa di dalam dirinya gitu. Jadi kuncinya adalah jangan minder dan kita mau belajar gitu. Ya coba dengerin aja kan podcast. Kalau sekarang kan lagi heboh podcast nih. Coba dengerin aja podcast. Ya sekarang kayak kita ya. Dengerin aja podcast orang-orang yang sudah sukses di bidangnya gitu. Pasti kuncinya adalah mereka awalnya mereka nyari sendiri ya, tidak berhenti belajar dan mereka tidak minder terhadap ya banyak penolakan, banyak yang bully, banyak yang ngejek. Kamu ngapain sih aktif di bidang itu nggak berguna, nggak bermanfaat. Tapi ketika kamu sadar itu potensi yang kamu miliki dan kamu bakal sukses di bidang itu, ya jalan aja gitu. Ya positive thinking aja dan bismillah aja, insya Allah kamu bisa sampai dan bisa sukses di bidang yang kamu sukai itu gitu. Dan banyak loh di luar sana mentor-mentor yang orang-orang yang bisa kamu ajak untuk jadi mentor kamu, untuk kamu belajar gitu. Oke, jadi itu jangan minder ya. Ya, jangan minder. Oke, Wak, mungkin ini ada pertanyaan terakhir nih. 3 mentor yang mempengaruhi ini. Apakah kamu punya mentor yang kayak kamu model ini? Siapa nih? 3 mentor yang mempengaruhi hidup kamu itu siapa aja? Kalau boleh disebutin. Ya, kalau di The Leader ada Bang Fatun, Bang Roma. Ya, kalau di The Leader 10 generasi pertama itu Muha melihat mereka sebagai mentor-mentornya Muha gitu. Oke. Masing-masing orang punya kekuatannya masing-masing orang bisa mengajari Muha dengan 10 hal yang berbeda gitu. Ya, karena kan kalau di Leader kan sistemnya kita sistem Power Rangers gitu, Kak. Sistem Power Rangers setiap orang punya warnanya sendiri, ada white leader, ada red leader, ada blue leader gitu. Jadi warna setiap orang punya kekuatannya masing-masing, ada yang jadi entrepreneur, ada yang jadi aktivis sosial, ada yang fokus di kesehatan, ada yang fokus di dan lain-lain lah. Jadi setiap orang punya warnanya masing-masing, tapi berkumpul di satu wadah gitu. Jadi ketika Muha generasi kedua, Muha punya 10 mentor nih yang berbeda-beda, yang Muha bisa belajar 10 hal dari mentor-mentor tersebut gitu Kak. Oke. Muha, kamu hafal nggak 10 orang itu? Mungkin bisa disebutin nih kakak siapa aja yang 10 founder itu? Ya, yang Muha hafal Bang Fatun, Bang Roma, terus Bang Hijrah, Bang Salwiadi, Kak Tere, Kak Miftah, terus siapa ya? Terus ada almarhum Bang Syauki, siapa ya? 3 lagi mau lupa gitu kan? Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Oke. Terima kasih ya sama kakak-kakak itu, berarti adanya jadinya nih bisa membuat manfaat buat banyak orang yang kaya. Kalau yang pemuda-pemudi Aceh nih bisa tengokin Instagramnya The Leader, terus hubungin Muha juga nanti kalau ada yang nonton video ini. Iya. Boleh. Oke, Muha, terima kasih banyak Muha udah hadir. Sukses untuk usaha kopinya nih. Kan sekarang entrepreneur di bidang kopi ya.
Iya, sedang menggeluti itu, Kak. Iya. Nanti mungkin kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya, Muha ya. Siap. Insyaallah. Ya, makasih Muha. Sehat-sehat selalu ya. Salam buat istrinya. Ya, siap, Kak. Ya, Assalamualaikum. Salam.